Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Alifta Lutfia Zahra, SEMPD. Di sini saya Devina Iwadelia. Faris Ahmad Nurhuda. Saya Pemisti Sari. Saya Sahuyuga Melia. Saya Desti Melia Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian dari Bank Indonesia. Nah, di sini saya akan menerangkan perbedaan bank, BI, dan BPR. Nah, yang pertama adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri itu adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya merupakan perseroan terbatas terbuka bernama The Javasci Bank yang didirikan berdasarkan oktroy dan kemudian undang-undang pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral Indonesia punya tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik, yaitu inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, yaitu kurs. Nah, perbedaan BI, BPR, dan bank selanjutnya itu adalah untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar utama, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca UUD OJK, tetapi difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu ada Bank Pengkreditan Rakyat, yaitu merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah, namun yang menjadi pembedanya adalah yaitu kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, kegiatan usahanya lebih sempit dibandingkan bank-bank umum lainnya karena dilarang melayani giro, falas, dan perasuransian dan lain-lain seterusnya. Nah, BPR sendiri berkembang dari lembaga simpan pinjam yang dahulu dikenal dengan lumbung desa, bank desa, atau bank tani. Yang ketiga adalah bank umum, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, di mana dalam kegiatan bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memberikan layanan terkait pembayaran dan peredaran uang, sehingga bisa dikatakan bank umum bertujuan untuk memberikan jasa untuk meningkatkan perekonomian. Dana yang diberikan bisa dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Nah, jadi perbedaannya itu tadi dari kegiatan usahanya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, di mana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap lembaga perbankan syariah. Fungsi pengaturan dan pengawasan termasuk bank syariah dan unit usaha syariah berada di dalam otoritas Bank Indonesia. Fungsi regulasi dan supervisi ini melekat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia menjadi perundang-undangan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah. Yang pertama terletak pada prinsip pelaksanaannya. Pada bank konvensional sendiri mengacu pada kesempatan nasional maupun internasional serta berlandas hukum formil negara. Sedangkan untuk bank syariah sendiri
Prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada sistem operasionalnya, yang mana bank konvensional menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional, sedangkan pada bank syariah menggunakan bagi hasil atau nisbah. Baik, selanjutnya, apakah bank konvensional boleh beroperasi di Indonesia? Bank konvensional di Indonesia diperbolehkan beroperasi karena mereka mengikuti hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Keberadaan mereka memberikan jaminan keamanan bagi nasabah dengan dana yang diasuransikan oleh Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS. Selain itu, bank konvensional menawarkan berbagai produk dan layanan yang lengkap, serta memiliki jaringan cabang yang luas, memudahkan akses bagi masyarakat. Selanjutnya adalah alasan mengapa bank konvensional diperbolehkan beroperasi di Indonesia. Yang pertama, karena keamanan. Bank konvensional memiliki sistem keuangan yang ketat, baik fisik maupun digital, serta dana nasabah yang diasuransikan oleh Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS. Yang kedua, jaringan yang luas. Mereka memiliki cabang dan ATM yang tersebar di seluruh wilayah untuk memudahkan akses bagi nasabah. Yang ketiga, layanan komprehensif. Bank konvensional menawarkan berbagai produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, regulasi yang jelas. Dikarenakan pengawasan oleh Otoritas Keuangan atau OJK memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabahnya. Yang kelima adalah produk pembiayaan lengkap, yaitu bank konvensional menawarkan beragam produk pembiayaan seperti kredit pemilihan rumah atau KPR, kredit kendaraan, dan juga kredit usaha kecil. Fleksibilitas dalam persyaratan dan pilihan cicilan menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan besar. Yang keenam, ada akses pelayanan internasional. Dengan jaringan internasional atau afiliasi dengan bank luar negeri, bank konvensional memudahkan transaksi lintas negara. Hal ini bermanfaat bagi individu dan bisnis yang memiliki kepentingan internasional. Yang ketujuh, ada kemudahan dalam transaksi. Bank konvensional terus beradaptasi dengan era digital, menawarkan layanan perbankan mobile dan internet banking. Nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi sehari-hari melalui aplikasi mobile dan platform digital lainnya. Kesimpulan dari materi di atas adalah Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang bertugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter, peraturan sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK berkolaborasi untuk memastikan kestabilan sektor keuangan, di mana Bank Indonesia berfokus pada aspek makroprudensial, sementara OJK mengawasi bank secara keseluruhan termasuk juga bank syariah. Nah, perbedaan utama antara Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut dengan BPR, Bank Umum, dan Bank Syariah terletak pada ruang lingkup serta prinsip operasionalnya. BPR tidak melayani lalu lintas pembayaran, berbeda dengan Bank Umum yang memiliki layanan keuangan lebih komprehensif. Sementara itu, bank konvensional beroperasi berdasarkan hukum nasional, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut dengan MUI. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.